Baik, kita akan segera memulai acara hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini. Menanggapi undangan dari sekolah, kita bisa bertemu walaupun hanya dalam video, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kita masih semangat. Acara hari ini kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian acara inti nanti pengarahan dari Suster Agnesita selaku Kepala Sekolah SD Marsudirini Kedangan. Berikutnya dilanjutkan dengan tanya jawab atau saran-saran atau apapun usulan dari Bapak Ibu untuk sekolah, untuk kemajuan anak-anak, dan selanjutnya untuk. Begitu acara kita hari ini, Suster Bapak Ibu, kita akan memandu dengan cara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang non-Katolik, silahkan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak, kami syukur kepadamu atas segala penyelenggaraan dan rahmat-Mu yang boleh kami nikmati dari hari ke hari sampai saat ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bertemu bersama suster, Bapak Ibu orang tua murid untuk membahas kemajuan anak-anak kami dan untuk melanjutkan tugas-tugas yang Engkau percayakan bagi kami semua. Kiranya Engkau hadir dalam acara ini supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya Engkau berkati dan kami semua senantiasa mengikuti acara dengan setia. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, acara yang kedua, acara berikutnya sebagai acara pokok, acara inti, kita akan mendengar pengarahan dari suster untuk kita semua. Monggo suster. Terima kasih Bu Nani untuk waktu yang diberikan pada saya, dan Bu Nani telah berkenan membuka pertemuan kita dengan bersyukur dan mohon berkat pada Tuhan. Kiranya apa yang kita panjatkan pada Tuhan didengarkan dan Tuhan berkenan hadir di dalam perjumpaan kita di dalam tugas yang diembankan kepada kita selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan penuh berkat Bapak Ibu yang terkasih. Apakah suara saya kedengaran? Sehat. Selamat pagi, Suster. Iya, kedengaran. Selamat pagi, Suster. Kedengaran. Kasih ya, kedengaran jelas, mantap. Kerinduan kita untuk berjumpa tidak di udara sebenarnya, namun karena si hitam yang tidak kelihatan, tapi dampaknya cukup luar biasa, sehingga kita harus bertemu di udara lewat Google Meet. Tuhan selalu memfasilitasi kita dalam situasi apapun. Tuhan itu selalu ada cara, ada jalan supaya kita tetap bersilaturahmi, ya istilahnya saling mendukung, saling support di dalam tugas dan pelayanan kita. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan mempercayakan putra-putrinya untuk kami dampingi dengan menyekolahkan putra-putri di SD Marsudirini Kedangan ini, yang usianya sudah 150 tahun di tahun kemarin. Tahun ini 151, angka yang bagus. Harapan kita tahun 151 kita kembali tatap muka bersama putra-putri kita. Baik Bapak Ibu,
dalam situasi yang tentunya tidak nyaman bagi Bapak Ibu. Karena selama ini sebelum COVID ya, pendidikan hampir sepenuhnya dipasrahkan ke sekolah. Namun pandemi ini sesuai dengan Tripusat Pendidikan, pendidikan yang utama dan pertama adalah di tengah keluarga. Kami tahu, kami merasakan beban Bapak Ibu double. Harus cari nafkah, mendidik anak, dan kalau ibu yang di rumah tangga harus mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendampingi mereka belajar, dan tentunya asupan makanan 2 atau 3 kali lipat ya. Habis masak, baru selesai masak, baru selesai cuci-cuci, anak-anak makan, sudah habis, baru selesai, baru berhenti, makan lagi. Karena hiburan satu-satunya ya, kayaknya makan gitu ya. Kalau di sekolah kan masih ada selingannya ya, dari jam 7 sampai jam 1 mereka di sekolah, belajarnya agak full. Nah, kesibukan mereka kan salah satunya yang menambah kesibukan adalah makan gitu. Tapi yang penting imun mereka tetap terjaga dan tetap sehat. Itu yang mendasari kita bertemu pada saat ini adalah kita saling sharing, kita saling support bahwa kita sama-sama di dalam mendidik anak kita ini perlu kerjasama yang baik. Maka pada pertemuan kali ini intinya itu kami mau mendengar apa sih pengalaman Bapak Ibu di dalam mendampingi anak-anak. Adakah kesulitan, adakah tantangan, adakah permasalahan yang bisa kita udari bersama, kita selesaikan bersama agar dalam situasi yang terbatas ini ilmu yang sekolah sampaikan itu sungguh dapat menjadi pondasi bagi putra-putri kita untuk membangun masa depan mereka. Karena pendidikan dasar, yang namanya dasar itu kan pondasi ya, pondasi dasar itu harusnya kuat. Tapi situasi yang seperti ini, bagaimana pondasi itu bisa tetap terbangun dengan kuat. Pemerintah memberikan kebebasan 3 kurikulum yang berlaku. Kurikulum 2013 itu jelas tidak mungkin karena tatap mukanya tidak ada. Kalau itu dijalankan berarti KD-nya tidak ada penyederhanaan. Yang kedua, sekolah menyusun kurikulum sendiri. Yang ketiga, sekolah memodifikasi kurikulum 2013. Yang terjadi saat ini adalah sekolah memodifikasi kurikulum yang ada dari pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Maka pembelajaran yang disampaikan, muatan pembelajaran tetap sama, ada sains, ada matematika, ada bahasa Indonesia. Sainsnya tidak ada ya, terpadu ya untuk kelas 2 ya. Ada keterampilan SBDB, olahraga. Bu Nani sering ngajari anak-anak olahraga tuh, anak-anak diajak senam semacam itu tetap berjalan. Tapi KD-KD itu tidak semua KD diberikan untuk anak-anak kita, karena 1 hari 1 tugas ya Ibu ya. Maka KD itu cukup disederhanakan. Yang menjadi prasyarat ketika anak-anak itu nanti menjadi pengetahuan prasyarat ketika mereka nanti naik kelas 3. Bukan berarti bahwa KD yang kemarin banyak itu tidak bermanfaat, tapi semuanya bermanfaat, tapi kami harus memilih yang terpenting dari yang penting. Maka itu yang kami berikan. Maka harapan kami bahwa yang sedikit yang menjadi inti, yang terpenting itu dapat dikerjakan oleh anak-anak. Kita tahu bahwa pelajaran yang kita terima dulu dengan saat ini yang diterima oleh anak-anak kita berbeda. Jadi kadang kita kesulitan untuk mengajari mereka.
kami paham dengan keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan anak-anak kita untuk dikonsentrasikan dan kemauan seperti itu sudah kesulitan demi tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Sangat kami pahami. Namun yang minimal itu, standar minimal yang kami sampaikan itu, harapan kami itu dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, maka kalau ada orang tua atau anak-anak kita tidak mengerjakan tugas-tugas itu, yang minimal yang kami berikan itu mestinya ini sudah minimal. Kalau yang dikerjakan hanya separuh, berarti setengah minimal yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Kalau hanya seperempat minimal. Kalau tidak ada yang tidak dikerjakan sama sekali, berarti minimal pun tidak. Tapi saya yakin di kelas 2 ini tidak ada ya Bu Nani ya. Nah, maka tugas-tugas yang itu harapan kami dikerjakan oleh putra-putri kita. Itu untuk materi pembelajaran. Bahwa yang minimal itu harapan tetap dikerjakan. SPP kalau sangat terpaksa lowong boleh, tapi tugas-tugas jangan sampai lowong. Karena nilai sekarang, rapot sekarang adalah e-rapot. Jadi nilai itu langsung diunggah secara online. Jadi ketika putra-putri Bapak Ibu tidak mengerjakan itu, tidak hanya menghambat putra-putri Bapak Ibu, itu satu kelas. Dampak jadi ketika mau masukkan yang satu ini tidak. Masa ibu gurunya Katolik, sekolah Katolik harus ngaji. Gurunya ngaji, suster, apa itu? Ngarang biji. Tidak bisa kan ngaji? Bisalah kita membuat angka itu. Tapi apa artinya angka 6? Apa artinya angka 7? Kalau anak kita tidak memiliki kemampuan apapun. Angka ngaji kami boleh. Tapi anak-anak Bapak Ibu tidak memiliki ilmu prasyarat yang harus dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Maka harapan kami, kalau memang ada kesulitan HP, kesulitan materi, kesempatan ini Bapak Ibu orang tua bisa menyampaikan. Siapa tahu kami bisa memberikan bantuan, dan tentu kami tetap akan memberikan bantuan, dan kita sama-sama mencari solusi demi masa depan anak-anak kita, demi pondasi yang kuat untuk putra-putri yang sudah dipercayakan Tuhan pada keluarga kita masing-masing. Kalau Tuhan sudah mempercayakan putra-putri ke Bapak Ibu, berarti Tuhan memberikan rahmat, mencukupkan rahmat untuk Bapak Ibu mendidik anak-anak kita. Kesulitan apapun pasti ada jalan keluarnya kalau kita berusaha dan melibatkan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah ini. Itu untuk materi pendidikan, untuk muatan pendidikan. Nah, sekarang pendidikan karakter dan keimanan bagaimana dalam situasi seperti ini? Kami masih bisa untuk menilai pendidikan karakter tentang misalnya kedisiplinan, ketaatan. Nah, ketika anak-anak Bapak Ibu mengumpulkan tugas dengan disiplin, dengan ketaatan, itu berarti dari sisi kedisiplinan, ketaatan itu jalan. Meskipun kita tidak tahu yang mengerjakan tugas itu Bapak Ibu atau anak-anak, harapan kami yang mengerjakan adalah anak-anak, bukan Bapak. Bagaimana Bapak Ibu memotivasi anak-anak untuk tetap mengerjakan tugas? Sekali lagi, bukan angkanya yang diperoleh, tapi anak punya kesadaran dan kemampuan untuk belajar dari pendampingan kita. Bapak Ibu merasakan untuk menjadi guru yang sebenarnya saat ini, sepertinya di rumah seperti itu. Yang berikut, untuk keimanan. Nah, iman menjadi iman membuat kita aman, amin. Itu imun yang mujarab saat ini. Nah, bagaimana
kaitannya dengan keimanan. Kami punya tanggung jawab moral dalam pendidikan ini. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab karena ketika janji perkawinan di gereja, Bapak Ibu kan berjanji untuk mendidik putra-putri anak-anak yang dipercayakan kepada kami dengan Katolik. Nah, bagaimana keimanan itu? Bagaimana hal itu Bapak Ibu wujudkan? Saya yakin bahwa dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu mencarikan makanan yang bergizi supaya imunnya anak-anak itu bagus, supaya anak-anak kita tumbuh secara normal. Makanannya 4 sehat, 5 sempurna. Kalau makanan saya dulu waktu kecil 4 sehat 2 adanya atau 4 sehat 2 terpaksa karena hanya nasi sayur atau nasi kerupuk ya, atau nasi garam. Saat ini sudah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ibu-ibu sekarang mau anaknya sakti, jadi anaknya dikasih meteor dan telur mie instan yang gampang katanya. Tapi gampang dan enak di mulut, tidak berdampak sehat bagi anak-anak kita. Harapan kita ketika Bapak Ibu mencari makanan yang bergizi untuk tubuh putra-putri kita supaya tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan normal, itu Bapak Ibu memberikan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna 3 kali sehari. Nah, apakah tidak terlewatkan? Harapan kami tidak terlewatkan bahwa rohani putra-putri Bapak Ibu juga mendapatkan porsi 4 sehat 5 sempurna untuk rohaninya. Bagaimana anak-anak kita tiap hari diajak untuk berdoa. Bagaimana anak-anak kita dibiasakan untuk membaca kitab suci. Kalau yang Islam itu loh sampai di kursus sampai khatam kitab Al-Qur'annya karena ada belajar apa itu? Al-Qur'an itu loh. TPA itu loh. Taman baca kok TPA ya? Ya pokoknya sekolah yang seperti itu untuk bisa baca. Karena mereka bahasanya kan bahasa Arab ya. Nah, anak kita hanya baca bahasanya Indonesia kok. Khatam saja tidak, baca saja mungkin enggak ya. Oh enggak, kalau kelas 2 ini enggak kok, orang tuanya rajin-rajin. Kitab sucinya tidak menjadi sawangan. Sawangan? Di sawang tenanan gitu loh. Sawangan karena ada lowo-lowonya itu kan sawangan tau. Nah, kitab suci itu juga menjadi santapan rohani bagi putra-putri kita. Kalau yang Islam bisa sampai khatam, kita semoga anak-anak kita juga kenal Injil itu ada berapa. Karena orang tuanya ketika janji nikah itu kan tangannya ditempelkan di atas kitab suci ya. Jangan gitu, jangan formalitas. Berarti kan jenengan janji di atas kitab suci itu berarti jenengan didasari kitab suci dalam menjalani kehidupan. Berarti kitab sucinya juga dibaca. Itu makanan yang bergizi untuk anak-anak kita. Baca kitab suci. Dan pada hari Minggu itu kan kalau perayaan Ekaristi itu 4 sehat 5 sempurnanya kita ya untuk rohani ya. Itu untuk yang Katolik berarti ke gereja secara live streaming karena anak-anak tidak boleh. Orang tua menemani putra-putrinya di rumah sekali waktu ke gereja kalau memang memungkinkan. Yang Kristen pasti juga ada live streaming. Yang Islam Jumatan di rumah pun tetap bisa. Orang tua bapaknya jadi imam, anaknya bersama ibunya juga ikut gitu. Diimami oleh bapak-bapak. Lah kalau imamnya saja males, lah bagaimana yang diimami gitu. Maka harapan kami, Bapak Ibu yang terkasih, untuk masalah keimanan, kami berharap bahwa anak-anak kita untuk literasinya tambah baca kitab suci. Untuk doanya, kami berharap bahwa
pada jam 7 pagi putra-putri kita, karena ketika sekolah jam 7 sudah berangkat ke sekolah loh, sudah mandi dan berdandan rapi. Harapan kami ini tidak sekolah, anak-anak kita tetap didisiplinkan untuk tetap mandi jam sekian, jam 7 sudah siap berdoa secara bersama-sama. Jam 7, doa Bapa kami yang ada di surga. Mungkin sekian waktu tidak sekolah, doa Bapa kami tetap hafal anak-anak kita. Ketika berilah rezeki pada hari ini, saat berilah kami rezeki pada hari ini, itu anak-anak boleh berhenti sebentar. Rezekinya nanti tergantung mau minta apa, supaya papa mamaku rezekinya lancar, supaya keluargaku sehat, supaya COVID ini segera berlalu sehingga sekolah bisa normal kembali. Doa anak-anak, doa orang benar, jika didoakan secara sungguh-sungguh akan didengarkan oleh Tuhan. Harapan kami anak-anak SD Marsudri ini serentak pada jam 7 tetap melakukan doa bersama. Kalau anak sudah dibiasakan bangun jam 7 sudah siap disiplin dengan mandi, nanti ketika kembali normal sekolah lagi Bapak Ibu ngoprak-ngopraknya tidak terlalu keberatan. Karena sudah biasa, sekolah tidak sekolah jam sekian mandi. Kalau anak-anak jam 7 sekian itu sudah dalam kondisi segar, kan berbeda. Kita nonton ya ora gitu, senang gitu, anakku sudah segar-segar semacam itu. Bapak Ibu yang terkasih, situasi saat ini iman yang akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi seperti ini. Keimanan dalam diri anak tetap perlu dibangun dari saat ini, membangun fondasi yang kuat untuk keimanan anak kita. Rasa takut sama Tuhan Allah dibangun dari sejak dini. Ketika anak memiliki rasa takut pada Tuhan Allah, takut bukan yang takut gemetaran, sembunyi di bawah tempat tidur karena takut, bukan, takut rasa takut yang hormat bahwa Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan. Jadi filter untuk anak-anak kita sudah mulai terbangun memiliki rasa takut sama Tuhan itu dari dini. Karena kalau orang tua mengawasi anak itu sejauh mana? Ketika anak kita di dalam kamar kan kita sudah tidak bisa ngawasi. Ketika kita kerja kita juga sudah tidak bisa ngawasi. Tapi ketika anak punya rasa takut sama Tuhan, meskipun tidak kita lihat, meskipun tidak kita awasi, apapun yang dilakukan adalah hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Itu keimanan. Harapan kami, keimanan dalam diri putra-putri kita tetap terbangun. Sekali lagi, kami tidak kami mengerti bahwa Bapak Ibu dalam situasi ini juga mengalami kesulitan. Kami sekolah juga mengalami kesulitan, tantangan. Bagaimana kami tetap harus menghidupi para guru ini ke depan? Bagaimana kami harus menghadapi tantangan-tantangan dunia pendidikan, harus mengembangkan alat-alat ketika nanti anak-anak kita datang ke sekolah itu sudah tidak zamannya lagi dengan guru yang nyerocos itu tanpa alat. Apalagi nanti AKM itu anak-anak harus punya sarana prasarana yang memadai. Ketika pengalaman, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu mengandalkan Tuhan Allah. Berdoa pada putra-putri kita. Saya pada anak-anak saya menanamkan ini. Ini yang saya pegang dari kecil sampai saat ini, mengapa saya beriman pada Tuhan. Karena saya dari kecil saya diajari oleh teman, bukan orang tua saya yang ngajari. Tuhan Allah itu dalam satu hari kasih waktu ke kamu berapa jam, Le? 24 jam. Satu minggu berapa, Le? 24 kali 7. Untuk ke gereja, Bapak Ibu live streaming paling lama berapa jam? Untuk hari Minggu? 1 jam. Setengah jam.
1 jam. setengah jam sampai 1 jam. Karena kemuliaan tidak boleh dinyanyikan semua lagu-lagu yang tidak dinyanyikan, ordinarium tidak dinyanyikan. Nah, waktu yang sudah Tuhan berikan dalam 1 minggu itu hanya kita persembahkan pada Tuhan Allah 1,5 sampai 1 jam. Kenapa kita pelit-pelit sama Tuhan Allah? Kita ajarkan pada anak, kita jangan pelit-pelit doang sama Tuhan Allah. Tuhan Allah sudah kasih waktu yang sekian waktu, memberikan kehidupan, memberikan berkat. Kita kembali memuji dan memuliakan, bersyukur pada Tuhan Allah lewat waktu yang disediakan, lewat kesempatan yang diberikan. Bahwa ketika kita tidak bisa ke gereja, ada live streaming. Kita tidak perlu keluar transport, kita hanya keluar kuota yang lebih kecil banding ketika kita transport. Ketika transport ke gereja, pasti nanti ada tambahan karena di depan gereja ada yang jual jajanan ya, pasti pajaknya tambah. Tentunya hal yang minimal ini tetap kita manfaatkan dengan baik, membangun keimanan baik. Itu yang saya pegang teguh, bahwa saya dikasih karunia waktu sama Tuhan, maka saya menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah hitung-hitung untuk kita, mengapa kita hitung-hitung untuk Tuhan? Harapan kami bahwa anak-anak tetap diajak untuk misa live streaming setiap hari Minggu. Mengapa saya mengatakan bahwa doa itu menjadi sandaran dan kekuatan pada kita dalam situasi saat ini? Saya boleh sharing pengalaman. Lah suster mah omong doang, om dong, atau not action talk only. Nah, pengalaman perayaan 150 tahun. Kita perlu mensyukuri bahwa sekolah kita boleh berdiri 150 tahun. Kalau bukan berkat Tuhan, itu tidak mungkin kita berjalan sampai usia 150 tahun. Kami dari tidak ada modal, kami hanya mengandalkan Tuhan Allah. Kami boleh mensyukuri nikmat Tuhan 150 tahun dengan dana guru awal-awal bantingan. Tapi kami berdoa, anak-anak kan ingat ya Bapak Ibu, anak-anak diajak novena ya. Nah, novena itu yang akhirnya kami boleh merayakan 150 tahun pada tanggal 27 Desember. Putra-putri Bapak Ibu ada yang ikut misa live streaming? Ada enggak? Ada. Baik, terima kasih. Sampai sekarang ada yang belum mengambil bibit terong dan bingkisan? Masih 1. Masih 1. Nanti yang 1 itu biar digojekkan. Nah, terong yang dikasihkan oleh sekolah masih hidup ataukah ada yang mati? Kalau mati boleh ngambil ganti ke sekolahan. Sekolahan masih menyiapkan. Bahwa dari bibit terong itu adalah nilai yang akan kami tanamkan. Bahwa anak ada peduli dengan lingkungan. Anak mau merawat lingkungan. Macam itu. Tuhan menyediakan O2 lewat tanaman itu. Nah, yang nyiram tanaman anak-anak atau orang tua. Harapan kami adalah anak-anak. Menggunakan air bekas cuci beras, air bekas cuci piring, air bekas cuci pakaian, tidak masalah. Tetap hidup. Kalau hanya diambil 1 gelas tidak rugi, justru malah memberikan kehidupan. Dari terong, dari bingkisan, kami tidak menarik uang dari anak-anak. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita dicukupkan, kita bisa merayakan perayaan 150 tahun. Kami tidak mengambil dana dari orang tua. Nah, kami punya lebih dan bisa untuk membeli laptop 2. Laptop 2. Kalau bukan Tuhan Allah yang campur tangan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Allah, tentu itu tidak mungkin. Jadi, saya mengatakan demikian, dalam situasi sulit apapun kita melibatkan campur tangan Tuhan. Sekolah Marsudi ini bukan sekolah yang menengah ke atas. SPP juga bukan terbayar secara rutin. Harapan kami tetap berdoa supaya orang tua
tidak di PHK, tetap dapat pekerjaan, dapat rezeki yang cukup, dan ketika punya rezeki yang cukup, ingat untuk membayar SPP ke sekolah kami. Kami tetap berdoa untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Sejahtera Bapak Ibu adalah sejahtera kami. Nah, dalam keterbatasan nanti anak-anak datang ke sekolah, maka kita berdoa doa anak-anak itu didengar Tuhan, maka nanti berilah rezeki COVID segera berlalu. Anak-anak datang ke sekolah itu nanti sudah punya lab komputer dengan laptop. Saat ini kita punya laptop 15. Nah, laptop loh Bapak Ibu, Core i5 Bapak Ibu. Saya tidak berpikir karena kita akan bisa seperti itu. Tapi kenyataannya dalam situasi yang saat ini kita masih bisa menambah fasilitas yang sangat dibutuhkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan Allah, kemarin kami juga, waduh Bapak Ibu sudah usianya sudah seksi nih. Seksi tahu Bapak Ibu? Seket siji ya. 53 suster. Seket siji. Mereka sebenarnya komputernya enggak bisa, tapi Bapak Ibu mau latihan. Itu juga kekuatan kita mengandalkan Tuhan Allah supaya Bapak Ibu guru diberi kesehatan dan mampu belajar dengan baik. Akhirnya Bapak Ibu sekarang semua guru-guru sudah pintar untuk IT, didampingi sama Mbak Angel, Ibu Angel itu. Guru-guru sudah bisa. Nah, maka dalam situasi seperti ini kami tidak mengeluh-mengeluh, tapi apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Maka kita tetap berpegang pada Tuhan. Itu yang menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan kita. Waktu kecil saya juga diajarkan sama orang tua saya, jaluk perlindungan pada malaikat pamomong. Malaikat pelindung ada lagunya ya. Kula tansah dipun jagi malaikat juru pamong. Nah itu, nanti kalau saya nyanyi jenengan tertidur karena suara saya bagus. Bagus banget. Ada suara satu tengahnya. Nah, kekuatan malaikat pelindung itu juga kita ngomong, kita minta perlindungan sama Tuhan ketika anak-anak kita susah belajar. Jangan hanya marah-marah, nanti tensi kita tinggi. Kita juga bisa minta kok sama malaikat pelindung. Tuhan tolong gerakkan hati anak saya, lembutkan hati. Malaikat pelindung, malaikat pemongong, lembutkan hati anak saya supaya mereka taat sama orang tua. Mereka tekun untuk berdoa, mereka tekun mengerjakan tugas. Ada pengalaman iman seorang ibu yang susah untuk mendidik anaknya, anaknya tidak mau untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi dia berdoa pada malaikat pamomong katanya, malaikat pelindung atau malaikat apa yang kita imani seperti itu. Itu juga akan menggerakkan. Ketika anak kita menjelang tidur, barusan mau tidur itu gelombang beta atau alfa ya semacam itu. Ketika itu bisikan hal-hal yang baik pada anak kita, itu nanti akan masuk dalam pikiran anak kita. Jangan jemu-jemu berkata positif pada anak-anak kita. Jangan mengatakan, oh dasar anak bodoh, dasar anak mending. Kata-kata kita adalah doa. Apalagi seorang ibu, jangan sampai mengatakan hal yang jelek pada anak-anak kita. Karena seorang ibu sudah mengandung selama 9 bulan dengan susah payah, pasti doanya sangat didengar oleh Tuhan untuk anak-anak kita. Pengorbanan itu yang didengarkan oleh Tuhan. Maka apapun yang dikatakan oleh ibu untuk anak-anak kita, itu juga akan terjadi. Maka katakanlah yang positif. Seorang suami yang kuat karena dibaliknya adalah ibu yang kuat. Maka doa ibu itu yang akan senantiasa menyertai putra-putri dan juga suaminya. Maka itu ya harapan kami bahwa keimanan putra-putri kita tetap terbangun, pendidikan karakter kita untuk putra-putri kita tetap terbangun, perlu kerjasama di antara kita. Sekali lagi, kami tidak bisa ngecek anak-anak itu doa enggak jam 7. Anak-anak itu bisa live streaming enggak dengan orang tuanya. Kami tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Saya juga pasrah sama Tuhan Allah supaya menggerakkan
hati putra-putri Bapak Ibu tetap ada jalinan relasi yang intens dengan Tuhan Allah. Ketika anak-anak kita sudah ada rasa ajrih asih sama Tuhan Allah, kita jadi orang tua juga akan menebang. Rasanya tenang, rasanya ayem, rasanya damai. Itu Bapak Ibu, pesan yang kami sampaikan bahwa satu, pendidikan yang minimal yang ditugaskan oleh sekolah itu tetap dijalankan. Untuk keimanan, kami pesan bahwa jam 7 anak-anak kita melakukan doa secara serempak. Tidak hanya kelasnya Bapak Ibu saja, kelasnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga akan doa jam 7 secara serempak. Tentunya tidak ada yang masih ada siongnya di sini, ada hiasannya di sini untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan bertemu dengan Tuhan Allah pasti dandan yang rapi dan kondisi segar, bukan dengan muap, dengan aras-arasan. Kita biasakan anak-anak kita meskipun tidak sekolah, tetap bangun pagi, mandi, karena belajar pagi hari itu akan fresh. Live streaming hari Minggu, anak-anak kita tetap melakukan itu. Saya juga tidak bisa kontrol, tapi untuk pendidikan agama, untuk keterampilan nanti akan ada tagihan foto live streaming anak-anak kita, dan juga nanti juga untuk KI 3 ketika anak-anak menuliskan apa sih bacaan Injil, buat 2 kalimat atau 3 kalimat, apakah baca khotbahnya Romo, tempat terdengar di situ. Nah, saat konsekrasi Bapak Ibu ingatkan anak-anak ini konsekrasi Tuhan datang. Saat itu kalau anaknya masih pendalitan kita bisa paham. Anak itu bisa konsentrasi hanya 10 menit. Dan kita tidak jemu-jemunya mengingatkan. Kita jangan merasa dosa, kita jangan merasa terganggu, jangan merasa salah ketika kita harus selalu, ketika misa kita tidak kusuk karena anak-anak kita tidak tenang. Anak-anak kita rame. Tetap jalan seperti itu, karena tugas kita untuk mendidik anak, maka kita libatkan Tuhan. Kalau anaknya yang suka lari ke sana, duduk di tengah, mamanya di samping-samping, supaya tetap bisa kita dijaga berdua. Itu. Yang keempat ya, harapan kami bahwa nanti saya akan ketemu putra-putri Bapak tiap minggu pada hari ini jam sekian. Ketika memang Bapak Ibu tidak bisa, alatnya tidak ada, sekali waktu pasti akan ada. Mungkin ada tanggal merah kah, ada apa ketika pas Bapak Ibu tidak ngantor kah? Nah, seperti itu. Kalau memang mungkin Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan ketemu saya pada hari ini jam sekian. Usahakan, kalau memang bisa usahakan, kalau memang tidak, nanti putra-putri Bapak Ibu bisa WA atau apa yang disampaikan oleh suster, tugas-tugas yang disampaikan oleh suster. Kali waktu bisa dijalankan seperti itu. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk sesi yang berikut adalah kita akan sharing, berbagi pengalaman indahnya menjadi guru dan menjadi orang tua selama pandemi. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Bu Nani. Terima kasih, Suster. Begitu Bapak Ibu, pengarahan dari Suster untuk mengingatkan kepada kita semua sebagai orang tua, juga saya sebagai mamanya di sekolah, itu saling bekerja sama untuk membimbing anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang berkembang, yang beriman, yang tekun berdoa, karena doa itu adalah yang utama, terutama anak-anak. Doa yang penuh iman pasti akan dikabulkan. Kemudian kita jalankan pendidikan walaupun secara sederhana. Kalau membuat tugas kita juga hanya sedikit, tidak banyak menurut saya, itu dibanding dengan yang lain-lain, itu saya sudah merasa meminimalis, jadi tidak terlalu banyak. Tapi kita harus bekerja sama supaya segera dikumpulkan. Saya bersyukur karena semester 2
banyak perubahan, banyak yang sudah rajin mengumpulkan, sehingga saya pun terbantu. Kemudian serempak doa. Anak-anak, andaikan Bapak Ibu mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan karena berangkat kerja, tapi anak-anak diharapkan bisa doa sendiri di dalam kamar, artinya bersama di udara bersama teman-temannya. Kemudian untuk pertemuan dengan suster, silakan nanti Bapak Ibu kita bahas untuk yang paling nyaman, Bu bisa memberikan fasilitasnya itu hari apa, karena kita juga percaya bahwa ini banyak HP yang digunakan untuk bekerja Bapak Ibu semua. Jadi kita mencari yang nyaman, aman, dan semua bisa bekerja sama. Begitu Bapak Bu. Untuk dari saya sendiri terima kasih untuk yang sudah bekerja sama dengan baik, yang sudah mengerjakan tugasnya tepat waktu. Hanya saja ini masih satu untuk anak-anak kepercayaan untuk mengerjakan, walaupun didikte oleh ayah ibu juga tidak apa-apa, tetapi tolong menulisnya tulis sendiri, karena sudah diingatkan berkali-kali tulisannya masih campur, sebagian orang tua, sebagian anak-anak. Jadi mohon anaknya diberi kepercayaan, anakku sudah pintar nulis, tulis sendiri, walaupun mungkin didikte juga tidak apa-apa. Ya, walaupun hanya nama atau tanggal, semuanya didiktakan sendiri, pasti anak-anak pintar. Berikutnya saya persilahkan untuk Pak Ibu untuk memberikan saran, mungkin masukan-masukan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu Selamat yang ingin pagi, menyampaikan keluhannya mungkin suster. selama ini. Selamat pagi Bapak. Bapaknya Ferli ya? Bapaknya Iya, Ferli. bapaknya Alfian. Untuk Pagi Bapak Ferli. untuk pertemuan melalui Meet dengan anak-anak, kalau saya ada masukan, sebaiknya materinya di-share dulu, mungkin 1 hari sebelumnya atau paginya jika kegiatannya sore. Karena kalau dipresentasikan langsung melalui Meet, kalau yang pakai komputer nyaman karena cukup besar layarnya. Tapi kalau yang pakai handphone kan kecil sekali, jadi rasanya kesulitan gitu loh. Kalau langsung dipresentasikan di Meet. Jadi misalkan suster nanti ada pembelajaran online seperti ini pakai Google Meet, mungkin materinya bisa di-sharekan dulu, teksnya di-sharekan dulu, baru nanti dibahas. Jadi kita anak-anak bisa sambil membaca gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Suster Bu Nani. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Itu bisa kami lakukan, tapi harapan kami bahwa saya ketemu dengan anak-anak tidak banyak materi pelajaran, tapi kami hanya mau saling sapa gitu, kita ketemu macam itu, kita cerita-cerita pengalaman iman semacam itu Bapak. Harapan kami seperti itu. Tapi kalau nanti ada materi-materi yang memang mau video, mau seperti apa, supaya kita bisa bahas, nanti akan kami share lebih dulu. Terima kasih untuk masukannya. Monggo, silakan yang lain. Apakah Bapak Ibu ada kesulitan materi yang disampaikan oleh Bu Nani sehingga Bapak Ibu tidak bisa menerangkan ke putra-putri Bapak Ibu yang akhirnya membuat penundaan pengerjaan tugas?
Silakan Bapak Ibu yang memiliki kesulitan. Sepertinya tidak ada, Suster. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Sepertinya, ya walaupun mengirimnya lambat-lambat, ya pokoknya saya tunggu terus dan terus. Saya berusaha untuk mengingatkan kembali sampai 1 minggu, 2 minggu ya saya ingatkan terus. Yang belum apa-apa, saya kirimkan tugas lagi. Belum dikerjakan lagi, tanya lagi, ya saya kirimkan lagi. Harapan saya semua mendapat nilai, tidak hanya kosong atau di bawah KKM. Jadi terima kasih juga untuk Bapak Firly selalu membantu kami ketika ada kesulitan-kesulitan dalam IT. Baik, terima kasih. Ini sudah saling Itu support. adalah Untuk orang tua yang peduli dengan IT ketika teman-temannya sudah, Bapaknya Firly sudah bantu. Terima kasih bahwa orang tua juga peduli untuk mengatasi permasalahan kesulitan kami. Kalau memang tidak ada, terima kasih. Harapan kami tugas-tugas ke depan dikerjakan dengan lebih intens karena itu minimal yang kami berikan. Kalau yang minimal itu harusnya memang tetap minimal itu dikuasai ketika nanti masuk kelas anak kita tidak puntal-puntal, gitu. Tidak kewalahan seperti itu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Untuk kelas 2 ini cukup luar biasa karena dari itu sudah banyak yang mengumpulkan tugas, berarti saya acungi jempol. Makasih Bapak Ibu untuk pertemuan yang singkat ini meskipun virtual, tapi saya yakin bahwa yang virtual ini akan membangun relasi kita dengan lebih baik lagi supaya kita saling mendukung untuk membangun fondasi yang kuat bagi putra-putri kita. Kita punya janji bahwa biarkan anak-anak itu datang padaku. Berarti kita tidak membiarkan, tapi kita sungguh menghantarkan anak-anak itu datang pada Tuhan lewat membangun fondasi yang kuat dalam segi ilmu pengetahuan, keimanan, dan kepribadian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ketika ada banyak hal yang kurang berkenan lewat kata-kata saya atau sikap-sikap saya. Bukan maksud saya untuk gurui atau untuk apa, tapi kita saling support. Ini adalah sebuah pengalaman, kita sharing pengalaman untuk hal yang baik, tidak ada jeleknya untuk kita share. Terima kasih Bapak Ibu, Bunga Selasih, Bunga Melati, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Suster. Terima kasih, Suster. Bila sudah jadi, kita tutup dengan doa. Oh ya, Bapak Firly. Oh, yang memimpin doa orang tua. Sudah tidak ada, ya? Oh ya, silakan. Silakan Bapak. Gimana Bu Nani? Ya. Yang Katolik saja Bu. Kristen juga enggak masalah. Oh. Tidak apa-apa. Doanya apa saja juga Monggo, boleh. siapa? Kita. Mana ya Ibu Rita ya? Mari silakan. Baik. Bapak Ibu Yosi ya. Kita tutup doa. Bapak Ibu, sebelumnya nanti kita buka wajah-wajah kita karena kita mau begitu nggih. Kita nanti akan foto bersama ya, jadi pengingat. Monggo Ibu Agustina Rita untuk dengan doa. Silakan Bu Rita. Baik. Matur nuwun. Mari kita tutup pertemuan Google Meet ini dengan doa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah beri kelancaran bagi kami untuk bertemu dalam Google Meet ini bersama dengan suster, ibu guru, dan Bapak Ibu semuanya.
Semoga apa yang telah kita rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar dan anak-anak semakin semangat dalam belajar nantinya. Kami berdoa untuk kesehatan kita bersama. Semoga pandemi COVID-19 ini dan anak-anak bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama di sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Demi nama Bapa dan Putra. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan kita. Semangat kerjasama yang luar biasa kita bersama-sama ini anak-anak kita jaga kesehatan untuk semuanya agar kita tetap sehat, semangat luar biasa dan bahagia ya Bapak Ibu. Semoga jangan lupa bahagia ya. senantiasa memberkati keluarga Bapak Ibu. Kita foto dulu. Amin, Bu. Yang O itu siapa? O. Dua kali. Ya, Bapak Octavio. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Pekerjaan. Oke, berkati.